Bismillah, kembali lagi bersama Badruzzaman dalam pembelajaran jarak jauh dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pembelajaran tematik. Di sini akan dibahas tentang pertumbuhan hewan. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia 2 karena bahasa Indonesia yang pertama adalah kita membahas tentang kosakata. Pelajaran ini khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Adapun hewan adalah hewan yang berada di sekitar kita. Ada ayam, bebek, lalat, katak, kucing, dan ikan. Kita lanjut. Persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk hidup. Ada yang memiliki persamaan dan ada yang memiliki perbedaan. Makhluk hidup yang sama atau satu spesies adalah bebek dan ayam. Siapa yang tidak mengetahui bebek dan ayam? Pasti kita semua mengetahui. Karena dia satu jenis, maka dua binatang ini memiliki beberapa persamaan, antara lain memiliki kaki dua, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, ketiga memiliki sayap, dan keempat memiliki bulu. Kita mengetahui dua binatang ini memiliki semuanya, akan tetapi walaupun mereka satu jenis, mereka memiliki perbedaan. Contohnya, bentuk kaki pada bebek memiliki sirip untuk berenang, adapun ayam tidak, dan paruh ayam lebih tajam dari paruh bebek. Mengapa demikian? Karena perbedaan beberapa fisik binatang dipengaruhi oleh tempat hidup dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh hewan tersebut. Sekarang kita memasuki pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Kucing adalah salah satu hewan yang tidak asing lagi bagi kita. Tapi ada kucing yang memiliki bulu yang indah. Kucing ini berjenis kucing Persia. Kucing ini memiliki bulu yang indah dan harus dirawat dengan khusus agar bulunya tetap indah dan badannya juga tetap sehat. Misalnya dengan pertama menyisir bulunya 2 kali sehari, itu pun menggunakan sisir khusus, sisir dari logam, agar bulu-bulunya tidak kusut dan tetap indah dan lembut. Yang kedua adalah memberi makanan yang khusus juga, yaitu harus mengandung nutrisi yang cukup. Adapun masa kehamilan kucing ini antara 53 sampai 67 hari dan dapat beranak sekali beranak 2 sampai 5 anak sekaligus. Subhanallah. Kita memasuki tentang perkembangbiakan ikan. Siapa yang doyan ikan? Ternyata ikan adalah binatang yang sering kita ketahui. Ikan kita tahu dia hidup di air. Ikan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ikan bertelur sangat banyak, bahkan bisa mencapai ribuan telur. Allahu Akbar. Ribuan telur, teman-teman. Masya Allah, sangat banyak sekali. Telur tersebut akan menetas dalam jangka waktu 11 hari atau hanya Allah yang tahu. Dan telur ini akan menjadi larva yang lama-kelamaan akan menjadi ikan muda dan ikan dewasa. Kurang lebih seperti inilah daur hidup ikan yang bisa Ustadz tunjukkan. Sudah melihat? Kita lanjut ke binatang yang lain, yaitu daur hidup katak atau siklus hidup katak.
Daur hidup adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang, makanya dia berubah. Salah satu makhluk hidup yang memiliki daur hidup adalah katak. Katak mengalami daur hidup dengan metamorfosis. Wah, susah banget bahasanya. Akan tetapi kita ulang-ulang, metamorfosis. Apa itu? Yaitu perkembangan hewan dari perubahan fisik setelah kelahiran dan penetasan. Kita lihat apakah benar perubahan fisiknya sangat berbeda. Pertama, tadi disebutkan katak ternyata juga hidup atau berkembang biak dengan bertelur. Setelah telur menetas menjadi kecebong. Nah, kalian pasti suka atau sering melihat kecebong saat bermain di sawah. Kecebong lama-kelamaan dia akan memiliki kaki belakang, tumbuh kaki belakang, dan lama-kelamaan tumbuh juga kaki depan. Nah, sudah mulai kelihatan muka kataknya. Setelah dia menjadi katak muda, ekornya hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam di mana. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kalau kita hanya dengan paru-paru, tapi katak paru-paru dan kulit. Hidup katak dewasa bisa di air dan di darat. Sekarang kita masuk ke daur hidup hewan yang sering kita ketahui, yaitu daur hidup lalat. Setiap makhluk hidup, terutama hewan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini disebut daur hidup. Baik hewan itu menguntungkan atau merugikan, selama dia hidup, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Hewan yang merugikan di sini dicontohkan adalah lalat. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Lalat tadi sudah disebutkan dia bisa bertelur, maka berkembang biak dengan bertelur. Telur akan menetas menjadi larva, sebagaimana ikan, tapi larva. Lalat berbeda dengan ikan karena bentuknya pun juga berbeda. Setelah menjadi larva, berubah menjadi kepompong. Naam, kepompong seperti ulat sebelum menjadi kupu-kupu menjadi kepompong terlebih dahulu. Setelah menjadi kepompong menjadi lalat, dan lalat menjadi telur, telur menetas jadi larva dan berubah menjadi kepompong menjadi lalat. Muter terus. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup diskusi. Barakallahu